pemirsa, kembali hadir bersama saya Ika Mulida di Podcast Time, waktunya podcast. Nah, sesuai tema kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng, sharing-sharing bareng Duta Inisiatif Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Nih, ada Mbak Fatma. Halo Mbak Fatma. Halo Kak Ika, kenalin teman-teman, aku Aizatul Fatma Farika, Duta Inisiatif Indonesia mewakili Provinsi Jawa Tengah, dan sekarang aku bersekolah di SMK Negeri 1 Kendal. Salam kenal Mbak Ika. Keren banget, salam kenal juga. Fatma, aku mau nanya-nanya dikit, boleh dong? Boleh dong, apa tuh? Duta Inisiatif tuh apa sih? Kan biasanya orang tuh kan nanya, Duta Inisiatif tuh apa Inisiatif kalau kata orang lebih ke kepekaan gitu ya. Oke. Jadi gini teman-teman, Duta Inisiatif, sebelum kita tahu nih tentang definisi dari Duta Inisiatif itu sendiri, alangkah lebih baik kita tahu terlebih dahulu deh latar belakang dari Duta Inisiatif Indonesia ini, oke? Jadi Duta Inisiatif Indonesia ini dulunya itu suatu program dari organisasi yang namanya Government Organization gitu kan. Nah, jadi diberikan nama Green Z Initiative gitu. Nah, Green Z Initiative itu ya hampir sama dengan Duta Inisiatif, cuma agak beda dikit di bagian bahasanya gitu ya. Jadi Duta Inisiatif Indonesia ini dinaungi oleh Yayasan Dwi Putra Bangsa, dan itu tuh benar-benar udah ada legalitas hukumnya. Jadi bisa nih kalau jadi enggak secara apa ya Kak, ilegal gitu ya. Jadi udah legal gitu loh, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kalau kita udah tahu nih tentang latar belakang Duta Inisiatif Indonesia itu, kita bisa lebih gampang gitu kan untuk mendefinisikan apa sih Duta Inisiatif Indonesia. Oke, jadi Duta Inisiatif Indonesia itu adalah suatu wadah hampir mirip organisasi tapi lebih beda dikit nih Kak. Kalau organisasi itu kan lingkupnya lebih ke yang kecil gitu kan. Kalau yang Duta ini sebagai role model di mana Duta itu benar-benar mengimplementasikan visi dan misi dari Duta Inisiatifnya itu tersendiri gitu. Jadi Duta Inisiatif ini bisa dikatakan secara nasional gitu ya. Jadi isinya itu enggak hanya di Provinsi Jawa Tengah aja nih teman-teman. Jadi Duta Inisiatif Indonesia itu bersifatnya duta secara nasional. Kenapa? Karena isinya itu dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Nah, aku nih mewakili Provinsi Jawa Tengah gitu. Keren sih, keren. Oke. Nah, untuk tugas sendiri dari Duta tugas Inisiatif itu apa sih? Tugas berarti masuk ke program kerja gitu ya Kak? Oke. Kalau program kerja itu terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama, program kerja secara wajib, yang mana kalau program kerja secara wajib itu udah ditentuin sama pusatnya gitu kan. Terus yang kedua itu program kerja yang inovatif, di mana kita masing-masing provinsi itu kan pastinya nggak hanya 1-2 orang aja gitu kan, pasti ada beberapa orang yang terpilih menjadi duta. Nah, itu tuh bikin program kerja sendiri yang mana itu buat ngelatih ngelatih kreativitas teman-teman duta gitu kan, juga melatih pertanggungjawaban yang telah diusulkan tadi tentang program kerja secara inovatifnya. Oke, jadi tadi kan udah aku jelasin secara garis besarnya aja nih untuk program kerjanya itu terbagi menjadi 2 gitu kan. Nah, kalau aku udah jelasin tuh, gimana kalau kita lanjut lebih bahas tentang mendalam lagi tentang program kerja secara wajibnya, gimana Kak? Ya, boleh. Oke. Kalau program kerja secara wajibnya itu terbagi, kita lebih fokus ke pengedukasian. Nah, edukasi ini terbagi lagi teman-teman menjadi 2. Yang pertama itu secara offline dan yang kedua secara online. Nah, yang offline itu contohnya seperti kita melaksanakan roadshow atau sosialisasi, di mana sosialisasi ini tentunya wajib ya Mbak, wajib dilakukan oleh para duta terpilih gitu kan. Nah, sosialisasi seperti apa? Jadi sosialisasi seperti kita mendatangi nih suatu sekolahan atau tempat bermain atau apapun itu, yang penting kita datang ke suatu tempat gitu kan, terus kita mengedukasi teman-teman yang ada di sana untuk lebih aware lagi kepada lingkungan gitu. Terus selain offline gitu kan ada online tadi ya.
Jadi untuk yang online itu kita lebih fokus ke media gitu Kak. Jadi di media itu seperti kita bikin video edukasi. Kalau di Instagram berarti Reels Instagram gitu kan. Nah, kita bikin video edukasi di mana tentunya video edukasi tersebut pasti akurat dan bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Terus selain itu kita juga bikin program kerja apa namanya? Webinar sama podcast, di mana webinar sama podcast ini kita lakukan di Instagram juga, biasanya juga siaran langsung juga di Instagram gitu kan. Nah itu tuh biasanya bisa nih kolaborasi sama beberapa organisasi, yang mana kalau kita misal nih kita kerjasama sama beberapa organisasi gitu kan, tentunya semakin menguatkan nama dari Duta Inisiatif Indonesia tersendiri ya kan Mbak. Nah ya itu dia teman-teman program kerja dari Duta Inisiatif Indonesia. Nah, ternyata program kerjanya juga nggak gampang ya. Iya bener. Apalagi masa jabatannya cuma 3 bulan, jadinya ya kita harus manajemen waktu sebaik-baiknya gitu. Pintar-pintar bagi waktu ya berarti ya. Bener banget. Nah, program kerja udah, terus motivasi kamu tuh awalnya gimana sih? Oke, alasan bisa? aku join ya. Ya. Jadi alasan atau motivasi aku nih join ke Duta Inisiatif Indonesia, apalagi mewakili Provinsi Jawa Tengah gitu kan. Dulu itu kan dibuka open recruitment bulan Desember gitu, dimana bulan Desember itu masih riweh-riwehnya acara pemilihan ketua OSIS yang baru gitu kan. Oke, dimana jangan bahas paslon Pak. Oke, jadi di situ mungkin Mbak Ika kenal sama ketua OSIS yang sekarang terpilih gitu kan, namanya Mbak Febriani Selvi Pramana Putri. Saya menjadikan Mbak Febriani Selvi Pramana Putri sebagai motivasi saya untuk berani melangkah, apalagi untuk mewakili Provinsi Jateng. Kenapa? Karena beliau sangat benar-benar hebat banget. Kenapa saya bisa ngomong kalau beliau itu benar-benar hebat? Karena mulai dari manajemen waktunya itu udah bagus banget, cara menata waktu, mengelolanya, sampai apalagi di akhir-akhir periode itu kan, pas dicalonkan, beliau juga sempat-sempatnya mengikuti Duta Integritas itu kan. Mungkin itu mewakili Provinsi Jawa Tengah atau bukan ya Mbak? Nanti tolong dijawab ya Mbak Febri. Mohon maaf gitu. Jadi benar-benar aku melihat Mbak Febri tuh, wah, ketua OSISku sekarang keren banget. Masa aku selaku anaknya gitu kan, selaku sekretaris OSISnya, masa aku nggak berani melangkah gitu kan, mengharumkan nama sekolah sama nama OSIS juga gitu. Jadi motivasi terbesar aku untuk dapat tergabung dalam Duta Inisiatif Indonesia mewakili Provinsi Jawa Tengah yaitu Mbak Febriani Selvi Pramana Putri. Keren. Iya, keren banget. Nah, pertanyaan terakhir nih. Oke, apa tuh? Fatma punya nggak motivasi buat penonton gitu biar mungkin bisa nih jadi duta kayak jadi biar lebih berani melangkah gitu ya. Oke, motivasi dari aku, ini kata-kata terakhir buat teman-teman dimanapun kalian berada, dan umur kalian itu jangan dibuat terlalu umur aku segini, aku nggak mau ngelangkah ini gitu. Jadi jangan sampai umur kalian itu mempengaruhi tingkat kepercayaan diri dari kalian gitu. Kalian tuh sebenarnya bisa, cuma kebanyakan mikir aja, jangan dibawa mikir terlalu banyak, karena ya akan ada efek negatifnya gitu kan. Salah satunya apa? Ya kita gampang depresi, stres kan, banyak pikiran gitu kan. Jadi berani aja melangkah, semua itu pasti bisa tercapai dengan doa dan tentunya usaha yang tidak mengkhianati hasil gitu Kak dari aku. Keren kata-katanya. Nah, itu tadi pemirsa sedikit ngobrol bareng sama Duta Inisiatif Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Kak Fatma. Nah, buat Kak Fatma terima kasih Kak Fatma. Terima sudah kasih kembali meluangkan loh waktunya Iya, berpodcast bareng sama aku loh, sharing-sharing. Ya, siap. Nah, untuk pemirsa jangan lupa saksikan terus podcast Time yang akan menyajikan obrolan-obrolan seru yang pastinya nggak membosankan hanya di channel YouTube SMKJ TV. Saya Ika Moida pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.